Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Yasiwi. Saya akan memaparkan tentang uji perbandingan dua populasi saling bebas, uji T independen. Nah, lanjut saja. Apa sih uji independen itu? Yaitu suatu uji statistika untuk membandingkan nilai dari dua populasi yang saling bebas atau independen. Nah, populasi ini dapat dikatakan saling bebas apabila data yang diambil dari dua populasi kelompok sampel yang berbeda. Nah, ini ada pun syarat-syarat yang harus dipenuhi dari uji independen ini, yaitu ada dua. Yang pertama adalah parametrik dan yang kedua ada non parametrik. Nah, parametrik ini menggunakan independent sample test yang dimana di dalamnya ada data memiliki skala data yang interval atau rasio dan berdistribusi normal. Nah, yang non parametrik itu terdapat Mann-Whitney test yang di dalamnya terdapat data memiliki skala data interval atau rasio namun tidak berdistribusi normal dan data berskala ordinal. Langkah-langkah penyelesaiannya yaitu tentukan hipotesis dan alfa, hitung nilai statistik ujinya, dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Berikut adalah pemaparan studi kasus tentang uji T independen. Yang pertama itu kita bacakan dulu ya. Ini adalah seorang guru melakukan suatu penelitian metode pembelajaran terhadap siswanya, yaitu dengan membandingkan metode peningkatan antara nilai sampel yang diberi metode pembelajaran discovery learning dan metode CTL. Nah, ini datanya sama 10 dan pertanyaannya adalah apakah ada perbedaan peningkatan antara metode pembelajaran discovery learning dan contextual teaching and learning. Ini kita akan melakukan pencobaannya. Nah, langkah selanjutnya kita akan masuk ke SPSS. Kalian buka ya. Langkah saja kita masuk ke variable view. Setelah itu kita masukkan datanya tadi. Yang pertama kita isi dengan nilai. Yang kedua yaitu kelompok. Desimalnya kita nolkan semua. Labelnya yang pertama kita kasih peningkatan nilai. Yang kedua kita kasih kelompok. Values yang atas kita nonkan, yang kedua ini kita isi label. Tadi kan kita menggunakan dua metode pembelajaran, yaitu pembelajaran discovery learning dan pembelajaran CTL. Yang pertama kita kasih value-nya, kita tulis 1. Yang kedua kita labelnya kita isi dengan nama dari metode tersebut, discovery learning. Oke, kita add. Kemudian yang kedua kita isi contextual teaching and learning. Kita add, kemudian kita klik OK. Setelah itu measure-nya kita ganti scale dua-duanya. Setelah sudah, kita masuk lagi ke data view. Setelah itu nilainya kita isi dengan nilai tadi yang kita menjadikan soal di studi kasusnya, kita masukkan ke bagian nilai. Nah, ini kita masukkan yang pertama datanya ada 80. Nah, setelah sudah, ini kan sudah 20, kita masukkan bagian kelompoknya. Yang pertama kan tadi discovery learning, kodenya 1, kita masukkan kodenya saja. Nanti akan otomatis tertulis ini sampai ke angka 10. Yang 11 kita kasih kode 2, 11 sampai 20 kita kasih kode 2. Sebelum kita melakukan uji T independen, kita harus menentukan dulu nilai normalitasnya, yaitu dengan cara klik analyze,
pilih deskripsi statistik, kemudian pilih explore. Setelah itu peningkatan nilai kita masukkan ke dependent list, dan kelompok itu kita masukkan ke factor list, kemudian klik plot. Setelah itu centang normality plot with test. Setelah itu continue, oke. Nah, sudah tertera hasilnya, yaitu nilai signya sebesar 0,200. Jadi sudah dinyatakan normal karena lebih besar dari nilai alfa. Langkah selanjutnya kita klik analyze, kita pilih compare mean. Compare mean kita pilih independent sample t-test. Nah, peningkatan nilainya kita pilih ke test variabel yang kelompoknya kita masukkan ke grouping variabel. Kita klik define group 1, group 2, continue, klik OK. Nah, hasilnya kita lihat dulu. Yang pertama itu kita lihat signya dulu ya. Sig awalnya ini sebesar 0,947. Nah, yang dimana kita tadi kan sudah mengetahui bahwa nilai alfanya itu sebesar 0,05. Jadi 0,947 ini lebih besar dibandingkan dengan nilai alfa. Jadi kita menggunakan metode equal variance estimate ini. Nah, langkah selanjutnya kita melihat nilai sig to tailed-nya, yaitu sebesar 0,247, yang sama lebih besar dibandingkan dengan nilai alfa. Jadi kita simpulkan seperti berikut. Nilai signifikasi UJT independent equal variance estimate sebesar 0,247, yang ini itu kesimpulannya gagal tolak H0 karena masih belum cukup bukti untuk membuktikan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara peningkatan nilai metode pembelajaran discovery learning dan metode pembelajaran kontekstual teaching and learning. Baik, sekian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.